Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kata baginda Rasul, raghima anfuh, celaka, menyesal, terhina orang yang masih ada orang tuanya, namun sayang dia tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, satu kali Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabballah minan nas, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam hidup manusia? Pertanyaannya, amalan apa yang paling Allah cintai dalam kehidupan manusia? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, wajihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. 3 urutannya. Salat di awal waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah salat yang merupakan tiang agama. Ahilman ingin menyampaikan seperti ini. Teman-teman, salatnya sia-sia kalau teman-teman tidak mampu berbuat baik kepada orang tua. Teman-teman, bacaan Qur'annya sia-sia kalau dalam kehidupan ini teman-teman tidak mampu memuliakan orang tua. Teman-teman, taklimnya sia-sia kalau setelah taklim ini teman-teman tidak mampu memperbaiki bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua. Dan bisa jadi Ahilman ingin menyampaikan kepada teman-teman, kalau sekarang teman-teman punya kesulitan dalam hidup, ya, ada rezeki yang terbatas dalam hidup, ada permasalahan yang sering kali silih berganti datang dalam hidup, catat baik-baik. Bisa jadi bukan karena kurang ikhtiar teman-teman, tapi karena ada sesuatu yang belum teman-teman berikan kepada orang tua teman-teman. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran tadi, saat engkau taat kepada Allah, maka yang kedua engkau harus berbuat baik kepada orang tua. Maka ketika teman-teman taat kepada Allah tapi tidak diiringi dengan berbuat baik kepada orang tua, maka ada yang salah dengan apa yang teman-teman lakukan. Teman-teman hijrah, teman-teman taat kepada Allah, teman-teman rajin sholat, tahajud, baca Quran, sedekah, tapi di sisi lain teman-teman tidak mampu membuat orang tua teman-teman bahagia karena teman-teman tidak mampu memuliakan orang tua, tidak mampu mengangkat derajat orang tua, tidak mampu mendengarkan kalimat orang tua, tidak mampu menghadirkan kata-kata yang manis untuk orang tua. Bahkan di rumah orang tua lebih banyak menangis karena kelakuan teman-teman. Maka Ahilman sampaikan, hijrah teman-teman dipertanyakan. Karena kalau teman-teman ingin bertanya ke Ahilman, Ahilman, kalau saya mau hijrah, langkah apa yang harus saya lakukan pertama kali? 1, perbaiki sholat teman-teman. 2, perbaiki cara teman-teman memuliakan kedua orang tua teman-teman. Kalau belum ke sana, mohon maaf, teman-teman tidak akan bisa abadi hijrahnya. Mohon maaf. Apalagi kalau teman-teman bicara sosok spesial yang bernama ibu. Tidak ada yang paling mau berkorban hidup mati dalam kehidupan kita kecuali ibu kita. Saat mengandung, ibu kita pernah membawa kita dalam waktu 9 bulan 10 hari. Itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Ibu kita tidak pernah mengeluh kepada kita. Bahkan ketika beliau mengandung, selalu dijaga bagaimana caranya agar kandungan ini sehat. Bagaimana caranya agar kandungan ini bayinya normal. Bagaimana caranya agar asupan gizinya juga asupan gizi yang baik. Maka kata Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kemudian ya Rasulullah, summa ummuka, kemudian ibumu. Kemudian ibumu 3 kali disebutkan, summa abuka, kemudian bapamu. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau ucapkan 3 kali untuk urusan ibu, kenapa bapak sekali? Rasul menjawab, karena ada 3 hal yang tidak bapak lakukan, tapi ibu lakukan. Dan 3 hal ini berat perjuangannya. Dan 3 hal ini berat pengorbanannya. Dan 3 hal ini
Begitu luar biasa pengorbanannya. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, satu, ibumu mengandung dirimu. Teman-teman berbuat baik sepanjang hidup teman-teman. Mohon maaf, kata Ibnu Umar, demi Allah, hatta tendangan kakimu dalam kandungan pun tidak akan bisa membalas sebesar apapun kebaikanmu saat di dunia ini. Teman-teman nyuapin ibunda. Teman-teman mijitin ibunda. Teman-teman nganterin ibunda. Teman-teman transfer uang kepada ibunda. Teman-teman ngasih makan kepada ibunda. Demi Allah, kata Ibnu Umar, kalau mau dibandingkan dengan tendangan kaki kita saat dikandung oleh ibu kita, tidak akan bisa membalas kebaikan itu. Jadi mohon maaf, kalau ada di antara teman-teman yang seringkali hitung-hitungan dengan ibunya, maka ada yang salah dengan teman-teman itu. Satu, mengandung. Dua, melahirkan. Hidup mati. Hidup mati melahirkan. Bahkan tidak sedikit ada orang yang kemudian wafat saat melahirkan anaknya. Maka demi Allah teman-teman, kalau Ailon pernah bilang kepada akhwat ya, para akhwat, kalau ingin mencari suami yang baik, apa kriterianya? Carilah ikhwan yang dia memuliakan ibunya. Karena kalau dia seseorang yang memuliakan ibunya, maka dia tidak akan pernah sempat menghinakan Anda, merendahkan Anda, karena Anda sama dengan ibunya seorang perempuan. Dan yang ketiga, ibu kita menyusui. Ayah tidak melakukan itu. Maka kata Rasulullah SAW, derajat ibu itu